Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Para hamba Tuhan dan saya senang menyambut Anda menjadi tuan rumah bagi Anda hari ini, dan kita akan mempelajari firman Tuhan yang memberikan kehidupan, dan darinya kita diberi makan, dan melaluinya kita diberi peringatan dari jebakan setan dalam perjalanan kita tersingkap di hadapan kita. Firman yang hidup dan aktif, mengubahkan dan memperbaharui. Saya mendorong Anda untuk mengumpulkan keluarga Anda, membuka Alkitab Anda di kitab 1 Tesalonika pasal 2. Kita akan mempelajari ayat 13-20. Saya ingin ingatkan bahwa di episode sebelumnya kita berbicara tentang Paulus sebagai hamba yang ideal dalam pelayanannya dari orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Dan dalam pelajaran episode hari ini kita akan mengetahui lebih banyak tentang konsekuensi dari pelayanan, mengikuti Kristus dan harga dari pelayanan, dan bagaimana setan juga dapat menghalangi seorang hamba. Namun tentu saja kita tahu semuanya itu terjadi atas izin Tuhan dan di bawah kendalinya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elia dan Saudara Elia Karolus. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan mulai pembelajaran setelah jeda rehat. Saudara Elia, saya akan berhenti di ayat 13 dan ingin mendapat komentar dari Anda mengenai hal yang akan saya baca. Ayat 13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Mohon komentar Anda mengenai penerimaan orang-orang percaya di Tesalonika terhadap firman Tuhan dan dampak firman ini terhadap mereka. Orang-orang percaya di Tesalonika menghargai firman Allah. Di pasal 1 dia mengatakan sesuatu tentang mereka. Dan di pasal 2 dia mengatakan tentang nilai firman Tuhan. Pasal 1 ayat 6 berkata, kamu telah menerima firman itu, namun penerimaan mereka terhadap firman itu tidak dilakukan dalam keadaan yang mudah. Dan pertemuan-pertemuan tersebut tidak dalam suasana menyenangkan, tapi dalam banyak penderitaan dengan sukacita Roh Kudus. Di pasal 2, Paulus memberikan komentar yang bagus mengenai apresiasi mereka terhadap firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Yang menakjubkan dari saudara Tesalonika, semoga Tuhan juga mengajari kita juga ketika kita mendengar firman Tuhan agar kita tidak menempatkan diri kita lebih tinggi dari firman itu. Dan kita duduk dan bertindak sebagai hakim atasnya, tetapi untuk menundukkan firman yang memungkinkannya mencari dan memeriksa kita ketika mereka tunduk pada firman itu dan menerimanya sebagai firman Tuhan, itulah yang mengubah mereka dan mereka akan kembali dan kembali kepada Tuhan. Untuk menjalani kehidupan yang sebenarnya, mereka punya rasa hormat. Saat ini ada masalah di dunia Kristen nominal. Artinya mereka tidak hanya memeriksa firman Tuhan, tetapi juga memaparkannya pada kritik yang lebih tinggi. Dan mereka menyimpulkannya bahwa itu bukanlah firman Tuhan. Kita bisa juga mengubah ini dan itu, melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi seperti yang Alkitab katakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kekristenan nominal telah berpaling dari kata suci. Mereka tersesat dalam kegelapan. Menjadi seorang hamba dan penginjil, apa yang
akan Anda katakan sebagai nasihat kepada para penginjil. Di sini, Paulus berkata bahwa dia menyampaikan firman Allah kepada mereka bukan perkataan manusia. Terkadang kita bertemu beberapa orang yang tidak menyajikan firman Tuhan, yang mereka beritakan hanyalah pengalaman pribadi mereka, pandangan filsafat, cerita, dan pendapat manusia. Apa yang menyelamatkan manusia? Silakan. Saya mungkin mengajarkan kata-kata yang buat pendengar saya menangis atau tertawa, tapi pada akhirnya mereka ke neraka. Namun secara singkat, orang-orang tenggelam pergi ke neraka. Keinginan Tuhan adalah membawa banyak orang kepada kemuliaan. Keinginan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada apapun di bawah matahari, saudara ayat. Dan itu saya uji sebagai pengkhotbah yang bisa menyelamatkan, mengubah orang, dan memberi mereka kehidupan baru kecuali firman Tuhan. Di Yakobus pasal 1 ayat 18, Alkitab berkata, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya pada tingkat yang tertentu menjadi rasul di antara semua ciptaannya. Rasul Petrus pada hari Pentakosta menyampaikan khotbah yang hanya berlangsung selama 3 atau 4 menit. Pendek. Sangat singkat. Tapi dia memberitakan firman Tuhan. Akibatnya ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu dan bertanya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sederhananya, saya ingin memberitahu saudara-saudara penginjil saya dan diri saya sendiri, pendengar kita tidak perlu mendengarkan filosofi ataupun cerita. Mereka membutuhkan firman Tuhan yang akan memberikan kelahiran baru dan mengubah mereka. Menuntun mereka menuju kehidupan kekal yang aktif. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Apapun yang ditambahkan ke dalamnya akan mengurangi dampaknya. Kata saja telah mampu menyelamatkan. Silakan Saudara Ishak. Tetapi mereka sebagai pendengar menerima semuanya itu sebagai firman Tuhan. Mereka tidak menganggapnya sebagai perkataan Paulus atau pembicara yang lain. Ya, Tetapi Tuhan yang sedang berbicara. Oleh karena itu pasal 2 mengatakan yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. ya, benar. Saudara Ishak ayat 14 berkata, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Sebelum kita membahas konsep menderita, saya ingin menyoroti ungkapan saudara. Dia berkata untukmu saudara-saudara. Apa artinya? Bagaimana seseorang bisa menjadi satu saudara? Tentu yang saya maksud adalah bagaimana seseorang bisa menjadi salah satu anak Tuhan. Baiklah, saya pikir ini adalah salah satu ungkapan Kristen terbaik yang mendefinisikan orang-orang percaya di zaman kasih karunia. Gereja bahwa para anggotanya adalah saudara satu sama lain. Saya pikir ungkapan ini diulangi dalam surat ini setidaknya sebanyak 7 kali. Saudara, Tuhan Yesus Kristus saat ini bangkit dari kematian menjadi yang sulung, buah sulung dari orang-orang yang telah meninggal ketika dia bangkit dari kematian. Dia berkata kepada Maria Magdalena dalam Yohanes yang ke-20, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ibrani 2 berkata, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Inilah mengapa ia tidak malu untuk memanggil mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kepada saudara-saudaraku. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi. Oleh karena itu kita merasa terhormat bahwa Tuhan sendiri menyebut kita saudara-saudaranya. Tapi kita katakan kepada dia bahwa dia adalah Tuhan dan kita semua adalah saudara-saudara satu sama lain. Di sini mengenai jemaat Tesalonika, Paulus ingin mengatakan bahwa beberapa orang percaya dari latar belakang Yahudi menjadi Kristen. Dan saat ini sebagian besar dari mereka adalah orang-orang bukan Yahudi yang menjadi Kristen. Supaya tidak ada lagi orang Yahudi dan juga orang kafir. Tetapi bersaudara sekaligus dan satu tubuh, yaitu Kristus sebagai kepalanya. Saya pikir Rasul Petrus dalam suratnya merujuk pada gagasan ini. Beliau mengisyaratkan bahwa orang-orang percaya saudara-saudara berbagi dalam 3 hal. Kasih karunia, penderitaan, dan kemuliaan. Paulus di sini berbicara tentang penderitaan. Beliau berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua orang beriman adalah saudara, karena mereka semua lahir dari sumber yang sama, yaitu sumber firman Tuhan. Mereka punya hubungan yang sama dengan Tuhan sebagai Bapa mereka. Di dalam mereka semua bersemayamlah Roh Kudus. Karena itu dikatakan jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika Anda berpergian kemudian bertemu seseorang yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, tetapi Anda merasakan sebuah ikatan. Saat Anda mendekatinya dan mengetahui bahwa orang tersebut memiliki hubungan dengan Tuhan, Anda akan merasakan adanya kasih sayang dan rasa keakraban. Semua orang percaya dimanapun adalah saudara. Kita lihat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah jeda rehat. Salah satu hamba Tuhan sedang menunggu di stasiun kereta api yang cukup ramai.
Dan salah satu penumpang mengeluhkan kehidupan yang sulit dan menegaskan bahwa keadaan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Hamba Tuhan terlibat dalam percakapan dengan ini dan meyakinkan bahwa hari-hari yang lebih baik akan datang di masa depan. Kemudian dia mulai membaca beberapa pasal dari firman Tuhan. Laki-laki itu menertawakan hamba Tuhan dan mengejeknya. Hamba Tuhan membaca pasal lain yang menceritakan tentang keadaan manusia dan dunia dan tentang keselamatan yang terdapat dalam Kristus. Namun, pria tersebut menghentikan percakapan dan memulai percakapan dengan orang lain. Tapi setelah 15 menit dia meminta hamba Tuhan untuk menemaninya. Sambil membawanya ke samping, dia mulai menangis meminta sebuah Alkitab. Ia meminta karena dia sangat ingin memiliki buku yang dibacakan oleh pendeta tersebut. Karena betapa besar pengaruh firman Tuhan terhadap kehidupan manusia. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 2 dari 1 Tesalonika. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Mengapa iman Kristen selalu berhubungan dengan penderitaan, sementara agama yang lain tidak mengkaitkannya dengan penderitaan, melainkan kenyamanan dan kegembiraan? Baik, mengapa iman Kristen selalu diidentikan dengan penderitaan? Dalam kepercayaan lain, di sebagian besar agama, seseorang disambut dengan baik, dan dia mendapat kehormatan, serta rasa hormat dari keluarga dan juga dari komunitasnya. Sebaliknya, mengapa iman Kristen dikaitkan dengan penderitaan? Sederhananya karena iman Kristen bukan tentang suatu doktrin, tetapi tentang pribadi Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus berkata dalam Yohanes pasal 16, perkataan ini, dan juga dalam Yohanes pasal 15, khususnya Yohanes 15, jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Tuhan Yesus Kristus dianiaya oleh dunia. Dia mempunyai musuh, yaitu setan. Dia adalah musuh segala kebenaran dan antikristus, karena Kristus dibenci oleh dunia. Semua orang yang mengikuti Kristus juga ditolak dari dunia. Semua orang yang mengikuti Kristus juga ditolak dari dunia. Rasul berkata di Filipi pasal 1, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya Menderita. kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tentunya dia yang merasa kesakitan adalah yang menjadi serupa dengan Kristus. Tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah orang benar. Orang Kristen sejati adalah orang yang kini menjadi anggota tubuh Kristus. Selama hidupnya, Kristus dianiaya oleh dunia. Dunia juga akan menganiaya para pengikut Kristus. Ya. Baik. Saudara Elia, untuk melanjutkan gagasan ini, ayat 14 menyoroti penderitaan yang menimpa jemaat Tesalonika, juga orang-orang Yahudi yang beriman ketika mereka menderita disebabkan oleh keluarga mereka dan juga suhu mereka, yang juga membunuh Tuhan Yesus dan para nabi. Mohon beritahu kami tentang mengikut Yesus dan juga harganya. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi, dia berkata kepada orang banyak, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini tidak berarti bahwa Kristus datang untuk menyuruhkan perang. Kristus adalah Allah damai sejahtera, baginya segala kemuliaan. Namun dia ingin mengatakan bahwa mereka mengikutinya berarti perpisahan. Mereka yang mengikutiku akan menghadapi penderitaan, dan mereka yang meninggalkan aku akan mendapatkan kenyamanan di dunia ini. Sejak saudara Tesalonika telah menerima Kristus sebagai penyelamat dan berbalik dari berhala untuk melayani Tuhan, ada penilaian besar terutama dari keluarga mereka. Saudara, ayat pasal 1 dan pasal 2 menceritakan kepada kita lebih dari satu jenis penderitaan yang ditemui oleh saudara ini di Tesalonika. Pasal 1 ayat 6 menceritakan tentang penderitaan, namun mereka menerima perkataan itu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Penindasan berarti bahwa mereka mengalami tekanan dari situasi. Saat ini banyak orang menghadapi tekanan demi Kristus, pengungsian dari negaranya, pemenjaraan, atau bahkan kematian. Sekali lagi jenis penderitaan lain disebutkan di ayat 14, karena kamu juga telah menderita. Di sini penderitaan yang dialami Tuhan Yesus sama, bukan penderitaan penebusan. Tapi penderitaan yang Tuhan Yesus alami juga menderita meninggalkanmu. Penderitaan karena penolakan? Penderitaan karena penolakan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Dalam ayat 15 dia berkata, kamu menderita.
Dan di sini penganiayaan berarti pengusiran diusir dari tempat tinggal mereka. Sekali lagi ayat 18 berbicara tentang gangguan setan, seolah-olah dia sedang mengatakan bahwa mengikuti Kristus membuat seseorang menghadapi berbagai macam penderitaan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus kepadanya segala kemuliaan diucapkan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekarang jangan sampai ada orang percaya yang baru mendengarkan kita dan panik karena merasa bahwa mengikuti Dia takut. Kristus itu sulit. Apalagi jika bukan dari latar belakang Kristen. Jika kita ingin meyakinkan mereka, apakah ada dukungan meskipun ada penderitaan dalam mengikuti Kristus? Adakah dukungannya? Agar kita bisa tetap setia? Ya, saya akan menyebutkan satu ayat saja di pasal 3, dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Kemudian ayat 13 berkata, kiranya dia menguatkan hatimu. Saya ingin beritahu semua teman saya yang menerima Kristus jangan panik atau takut. Tuhan Yesus berkata, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak cacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Rasul Yudas berkata, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang bawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Baik, Saudara Ishak ayat 15 dan 16, beritahu kita tentang orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Upaya dari orang-orang Yahudi yang membunuh Kristus untuk menghalangi Paulus dalam memberitakan firman Tuhan. Apa yang Anda lihat dalam hal ini? Saya bisa membayangkan apa yang terjadi ketika manusia merasa bisa jauh dari Tuhan. Bahkan dalam lingkup agama, ruang lingkup agama Yahudi ini diberikan oleh Tuhan. Tetapi melalui religiusitas lahiriah, mereka menjadi mandiri dari Tuhan. Konsekuensinya adalah mereka berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar. Dengan menganiaya Tuhan dan para pengikutnya, mereka menentang Tuhan dan para pengikutnya. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, saudara ayat, karena dunia tempat kita tinggal memiliki banyak orang yang persis seperti orang Yahudi. Dalam menjadi religius, mereka percaya bahwa mereka melakukan hal yang benar. Oleh karena itu, mereka menganiaya orang-orang yang tidak memiliki doktrin yang sama. Dan mereka tidak menyadari bahwa mereka mungkin persis seperti orang Yahudi. Orang Yahudi di sini menganiaya orang-orang Kristen. Mereka menentang Tuhan. Alkitab mengatakan kata-kata yang sangat serius bahwa mereka tidak menyenangkan Tuhan. Siapakah yang dapat meyakinkan seorang Yahudi bahwa ketika ia menganiaya orang Kristen, ia menyenangkan Tuhan? Dia mengaku bahwa dia melakukan ini untuk menyenangkan Tuhan, tetapi Anda tidak menyenangkan Tuhan, menurunkan murkanya, semua manusia mereka musuhi. Siapa yang meyakinkan Anda bahwa perilaku ini akan membuat mereka mengasihi Anda? Perilaku ini membuat mereka membenci Anda. Kemudian karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka, Anda mencoba membuka Paulus, tetapi Rasul Paulus sendiri yang memberitahu Timotius. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Anda mungkin pernah menghalangi seorang pengkhotbah untuk memberikan khotbah. Anda dapat mengenkripsi saluran satelit sehingga tidak menjangkau orang-orang. Anda tidak boleh mengizinkan internet atau YouTube di negara Anda. Anda tidak mengizinkan Alkitab masuk, tidak melalui bandara atau pelabuhan. Anda bisa melarang datangnya firman Tuhan, tetapi firman Allah tidak dapat terbelenggu. Namun, firman itu akan sampai kepada manusia karena Tuhanlah yang menang. Tuhan memenuhi tujuannya. Dan melawan keinginan siapapun, tapi apa kerugian bagi Anda? Anda akan kehilangan kekekalan. Inilah yang dikatakan, demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka. Dengan melakukan ini, Anda sampai pada klimaks dari dosa-dosa Anda. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Anda, padahal Anda bukan hanya menolaknya, tetapi juga menghalangi penyebarannya. Anda menentang Tuhan sendiri. Ini gila. Tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk melawan Tuhan. Sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Kita harus memperhatikan bahwa pintu terbuka di hadapan orang-orang Yahudi saat ini untuk menerima Kristus dengan iman jika ada orang Yahudi yang mendengarkan kita. Di masa depan, sisa bangsa ini akan diselamatkan sesuai dengan pilihan kasih karunia. Hal ini sesuai dengan janji Tuhan kepada para leluhur. Hal ini dijelaskan dalam Roma pasal 9 sampai pasal yang ke-11. Benar. Mohon saudara ayat, Silakan. demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Adalah ungkapan yang sama yang Tuhan katakan kepada Abraham di masa lalu tentang orang Amori, sebab sebelum Kejahatan itu orang Amori. kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Apa artinya? Tuhan menunda pelaksanaan penghakimannya terhadap orang Amori sampai kesalahan mereka selesai. Mereka yang menganiaya Kristus dan para pengikutnya melakukan apa yang tidak mereka sadari. Mereka menambah jumlah kesalahan mereka. Ketika ukuran dosa mereka bertambah, maka Kemarahan akan datang. murka akan datang kemudian penghakiman. Benar. Awas, jika Anda menolak Kristus, sulit bagimu untuk menendang Menendang. galah. Saya menatisi Anda dalam nama
Tuhan Yesus Kristus untuk menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat Anda dan berhenti untuk hidup seperti itu. Oke, Saudara Elia ayat 17 mengatakan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Saya hanya perlu berhenti sejenak pada ungkapan aneh yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Paulus di sini berbicara tentang orang-orang yang dikasihinya. Dia tidak melihat mereka. Aku belum melihatmu secara langsung tetapi kamu masih ada di hatiku. Apa yang bisa kita pelajari tentang hubungan pelayan dan orang yang dilayani? Saya melihat ikatan dan koneksi surgawi sebenarnya jenis yang sangat tinggi. Sebagai seorang pelayan, dia pun sangat berhubungan dengan saudaranya, para anggota tubuh Kristus. Dan dia berkerabat dengan kawanan domba yang dipercayakan Tuhan padanya. Baginya, mereka adalah anak-anaknya, dia seperti ayah mereka dan sebagai ibu menyusui ketika dia berkata, tetapi kami saudara yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Dia ingin mengatakan hal itu meskipun dia ingin menulisnya dari Korintus yang jauh dari Tesalonika melalui lautan dan samudra. Tapi itu ada dalam hati, doa, dan rantainya. Mereka hari demi hari berada di hadapan tahta kasih karunia dan menyebut mereka di hadapan Tuhan. Alangkah baiknya seorang hamba terus-menerus menyimpan orang-orang yang ia layani. Itu kawanan domba di dalam hatinya. Bahkan jika melayani mereka dan kemudian melakukan perjalanan ke tempat lain itu belum berakhir. Benar. Tetapi dia terus-menerus menyebutkannya di hadapan Tuhan, dalam hatinya, dalam perasaannya, dan dalam doanya. Tentu secara historis Paulus berbicara tentang saat dia harus meninggalkan Tesalonika untuk melarikan diri dari penganiayaan di sana. Paulus berkata, kami tidak bisa bertemu denganmu secara langsung, tetapi kamu ada di hatiku. Saya ingat seorang pelayan yang saleh, yang biasa melayani kawanan domba Tuhan, namanya Wadi Kendi. Dia meninggal dan menuju kemuliaan. Tentu saja. Dia biasa pergi ke desa dan kota. Dia punya hubungan yang sangat baik dengan orang-orang kudus. Namun penyakit dan usia tua menghalanginya untuk bergerak. Jadi dia berdoa untuk semua orang kudus. Satu demi satu yang dia kenal di sana, di gereja tempat dia melayani. Duka. Dia biasa menggunakan teleponnya untuk menelpon orang-orang kudus dan orang-orang percaya di semua negara. Dia menelpon setiap gereja lokal untuk menanyakan bagaimana kabar orang-orang percaya di sana. Di dalam dirinya kata-kata Alkitab di sini berlaku. Kami secara pribadi telah direnggut darimu, tetapi tidak di hati. Kita benar-benar perlu mempelajari hal ini. Baik, tentu saja para hadirin memiliki pertanyaan. Kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin yang ada di studio. Di ayat 18, Paulus berkata, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Bagaimana ini bisa terjadi sementara ia adalah seorang rasul, seorang pendoa, dan berkuasa dalam pelayanannya? Memang, pertanyaan penting yang ada di ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepadamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Pertanyaannya Saudara Ishak, bagaimana setan dapat menghalangi seorang rasul Kristus? Faktanya, kita perlu mempertimbangkan 3 aspek. Pertama, mengenai setan. Anehnya, ia menghalangi hamba-hamba Kristus, padahal dia sebenarnya disebut lawan, penentang Kristus. Tentu saja kita tidak terkejut jika setan menghalangi tentang kemajuan Injil. Dia melakukan yang terbaik untuk menghalangi para hamba dan rasul Kristus untuk mengajar. Izinkan saya mengajukan pertanyaan di sini. Bukankah Tuhan lebih kuat? Bukankah Kristus menang atas dia? Di kayu salib dan bahkan di padang gurun ketika dicobai olehnya? Ya. Ketika setan menentang atau menghalangi, apakah artinya dia meraih kemenangan atas Kristus? Tentu saja tidak. Namun kita dapat memahaminya dari Alkitab, bahkan dalam Perjanjian Lama, bahwa setan tidak berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Hal ini jelas melalui kitab Ayub. Misalnya, dia meminta izin Tuhan. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan setan untuk melakukannya? Faktanya, dia mengizinkan hal sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya dia dapat memenuhi tujuan-tujuannya. Tuhan mempunyai prinsip dari yang makan keluarlah sesuatu untuk dimakan, dari yang kuat keluarlah sesuatu yang manis-manis. Terkadang Tuhan mengizinkan rintangan demi melatih seorang hamba, untuk melatih umatnya agar tidak melekat pada orang tertentu, tetapi berpegang teguh pada Kristus saja. Maksud saya, jangan melekat pada seseorang pelayan. Apakah ada pelajaran yang bisa dipelajari Paulus di sini? Ya, dia perlu lebih banyak berdoa. Dia tahu bahwa tata kasih karunia itu sungguh penting, bahwa Tuhanlah yang akan memelihara orang-orang percaya ini. Dan ketidakhadirannya tidak berarti bahwa mereka akan tersesat. Akan ada pelayan lain yang akan membantu mereka tumbuh. Tuhan mengizinkan hal seperti itu dalam bingkai yang memenuhi semua tujuan dan kemuliaannya. Benar.
Setan bahkan dengan kemampuannya untuk menghalangi kemajuan Injil hanya akan bekerja di bawah otoritas Tuhan. Sempurna. Tuhan pegang Dia yang kendali. memiliki otoritas terbesar yang pernah Saudara ada. Elia ayat terakhir 19:20, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bagaimana Paulus melihat orang-orang percaya di Tesalonika? Bagaimana dia memandangnya? Saya percaya dia melihat mereka persis seperti Kristus, segala kemuliaan bagi dia. Kristus melihat gereja sebagai satu mutiara sangat berharga. Paulus melihat saudara-saudaranya orang-orang percaya dan kawanan domba Tuhan sangat berharga, sehingga dia mengucapkan kata-kata yang sangat manis tentang mereka. Pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami sebagai hamba Tuhan. Paulus melihat mereka sebagai alasan mengapa dia akan diberi pahala oleh Tuhan ketika dia berdiri suatu hari di hadapan tahta Kristus. Persis seperti yang dikatakan Petrus, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Satu hal lagi yang bisa kita lihat adalah bahwa Paulus sedang menunggu untuk dihargai dan menunggu hari dia akan berdiri di hadapan tahta Kristus. Jadi dia berkata di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu akan ada pahala di hadapan tahta Kristus. Saya juga ingat apa yang dikatakan dalam Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan yang telah menuntun banyak orang. Saya percaya bahwa ini berlaku untuk Paulus dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Tetap untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan memberi kita mata seperti mata Kristus. Saudara ayat, saudara-saudara, kita yang malang, mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang tidak berpakaian bagus. Mereka yang tinggal di desa, kota, Amerika, atau Mesir, semuanya adalah setara. Semuanya adalah satu mutiara yang sangat berharga. Memang benar kata-kata Paulus merangkum sikap dan pemikirannya mengenai pelayanan. Paulus menganggap dirinya sebagai ibu menyusui bagi saudara-saudaranya dan seorang ayah yang membimbing, memimpin dan menempatkan dirinya di antara mereka. Dia menganggap mereka sebagai mahkota di atas kepalanya dan kebanggaannya. Tetapi pelayan manapun yang mungkin memperlakukan kawanan domba sebagai bawahan, menjadi bos atas mereka, sedang melakukan kesalahan. Tetapi Paulus menganggap mereka sebagai sumber kegembiraan, kebanggaan, dan mahkota kemuliaan. Tuhan memberkati, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Paulus menyebutkan kepada jemaat Tesalonika di ayat 13 bagaimana mereka menerima firman Tuhan ketika dia menyampaikannya. Bagaimana mereka menerimanya? Dalam Alkitab, bukan sebagai perkataan manusia tetapi memang sungguh-sungguh firman Allah. Benar. Apa artinya menerima firman itu sebagai firman Allah? Mereka tidak menganggap bahwa Pauluslah yang berbicara, tetapi mereka menganggap bahwa itu adalah firman Tuhan yang mempunyai wewenang dan harus ditaati. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.